warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Syauqi Robil Ibad, 2. Ro'i Khotul Jannah, 3. Muhammad Rifai Wicaksono, 4. Nikmatus Sholikah. Kami dari kelas C Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Kediri. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat zaman kontemporer. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengkaji 4 poin. Apa saja itu? 1. Apa pengertian dari filsafat zaman kontemporer? Kedua, bagaimana sejarah filsafat zaman kontemporer? Ketiga, siapa sih tokoh-tokoh filsafat zaman kontemporer? Keempat, apa saja aliran terdapat di filsafat zaman kontemporer? Langsung saja kita memasuki poin yang pertama, pengertian filsafat zaman kontemporer. Secara umum, pengertian kontemporer adalah waktu yang sama semasa masa kini. Intinya, kontemporer itu memiliki sifat kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu sama atau saat ini. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19. Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental, beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Adapun yang dimaksud filsafat analitik adalah suatu aliran filsafat yang mencoba untuk memecah atau memotong suatu persoalan menjadi bagian-bagian kecil. Dan filsafat kontinental merupakan respon terhadap filsafat analitik. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Hal ini disebabkan fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sejarah munculnya filsafat umum di zaman kontemporer. Di sini kita akan membahas bagaimana sejarah munculnya filsafat umum sejak zaman pra-Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya sejarah perkembangan filsafat itu berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat dilahirkan untuk meluruskan mite-mite. Mite di sini yakni pemikiran orang Yunani bahwasanya untuk menjelaskan suatu fenomena itu menggunakan mitos, tidak menggunakan berpikir secara rasional. Masuk pada pembahasan pertama, yakni zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia identiknya masih menggunakan batu, kulit, dan kayu untuk melakukan aktivitas seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Pada zaman ini, mite terbagi menjadi dua, yakni mite yang pertama yakni
masyarakat mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta ini. Dan mite ini disebut dengan kosmogonis. Sedangkan mite jenis kedua yakni para masyarakat mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian dalam alam semesta ini. Mite jenis ini disebut dengan mite kosmologis. Bahkan pada zaman pra-Yunani kuno ini, para filsafat, para ilmuwan itu menyebut Yunani sebagai masa kejayaan mereka karena ilmu semakin berkembang pada zaman itu. Kita masuk pada zaman yang selanjutnya, yakni zaman keemasan filsafat Yunani. Zaman keemasan filsafat Yunani ini terjadi sekitar abad ke-6. Pada waktu itu Athena dipimpin oleh Perikles. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas. Bahkan di Athena, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan sangat baik. Di sana ada segolongan kaum yang pandai sekali berpidato yang dinamakan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini kegiatannya adalah mengajarkan pengetahuan kepada para pemuda agar para pemuda dapat meneruskan ilmu yang telah disampaikan di zaman yang akan datang. Kita masuk pada zaman yang selanjutnya, yakni zaman abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan ini muncul pada abad ke-8 yang dimulai di Baghdad dan di Perancis. Abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Jadi pada zaman ini lebih menekankan pada keagamaan, sehingga timbul agama atau muncul agama, yakni agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa itu menurut mereka. Dan pada zaman ini kerajaan Romawi pun runtuh, begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika. Jadi dulu kerajaan Romawi itu sangat berkembang dan juga ilmu pengetahuannya. Dan pada zaman abad pertengahan ini kerajaan Romawi pun runtuh serta logikanya. Dan di zaman ini itu mengalami dua periode, yaitu yang pertama periode patristik, yang berarti adalah gereja, yakni ahli agama Kristen. Sedangkan periode kedua yakni periode skolastik yang berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi. Kita masuk pada zaman selanjutnya, yakni zaman modern. Zaman modern ini mulai munculnya filsafat di Eropa dan di Amerika Utara pada abad ke-17. Zaman modern ini ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sungguh sangat drastis. Mulai munculnya filsafat modern pada tahun 1596 sampai 1650 yang ditemukan oleh René Descartes. Yang selanjutnya adalah filsafat umum pada zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini mulai abad ke-20 sampai saat ini. Zaman kontemporer ini identik dengan para ilmuwan, mulai berkembangnya para ilmuwan seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, sampai kedokteran berkembang menjadi spesialis dan bidang ilmu yang lain. Dan juga pada zaman ini mulai muncul yang namanya komputer, alat-alat canggih, terus internet dan lain sebagainya.
juga pada zaman ini juga muncul dua ilmu filsafat yang digabungkan. Yang pertama ilmu filsafat yang digabungkan dengan ilmu fisika, yang kedua ilmu filsafat tradisional. Ilmu filsafat fisika ini disebut dengan metode fisika, yakni mengajarkan tentang materi, kuasa, konsep, ruang, dan waktu. Yang kedua adalah filsafat tradisional, yakni suatu ilmu untuk menjawab fenomena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Sehingga antara filsafat fisika dan filsafat tradisional ini saling mengisi sehingga menjadi filsafat yang sempurna. Demikian penjelasan tentang sejarah munculnya filsafat umum di zaman kontemporer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pada zaman kontemporer. Yang pertama ada William James, lahir pada tahun 1842 sampai 1910. Dilahirkan di New York. Kemudian setelah belajar di Universitas Harvard, ia melanjutkan belajar di Inggris, Prancis, Swiss, dan Jerman. Ia kembali ke Amerika dan memberi kuliah dalam bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat. Dia menamakan filsafatnya dengan pragmatisme dan empirisme radikal. Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan perantaraan akibat-akibatnya bermanfaat secara praktis. Kemudian empirisme radikal ialah suatu empirisme yang harus tidak menerima suatu unsur alam bentuk apapun yang tidak dialami secara langsung atau mengeluarkan dari bentuknya unsur yang dialami secara langsung. Yang kedua adalah John Dewey, lahir pada tahun 1859 sampai 1952. Ia dilahirkan di Burlington. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar di bidang filsafat dan kemudian juga bidang pendidikan pada universitas di Minnesota, Michigan, Chicago, dan akhirnya di Universitas Columbia. Ia adalah seorang pragmatis. Namun, ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis, yaitu suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Dengan cara utama menyelidiki bagaimana pikiran-pikiran berfungsi dalam penemuan-penemuannya yang berdasarkan pengalaman mengenai konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Yang ketiga adalah Michel Foucault, lahir pada tahun 1926 sampai 1984 Masehi. Ia dilahirkan di Perancis, termasuk seorang filsuf berpengaruh Perancis, utamanya pada zaman pasca Perang Dunia II. Daripada mengembangkan teori rasionalis mengenai kebenaran dan sejarah, Foucault justru menjadikan gagasan teori tentang rezim kebenaran dan teori tentang hubungan antara kebenaran dan kekuasaan serta sejarah yang ditandai oleh bentuk-bentuk kekuasaan pengetahuan. Yang keempat ada Martin Heidegger, lahir pada tahun 1889 sampai 1976 Masehi. Ia dilahirkan di Jerman. Ia bekerja di Konstanz, kemudian masuk Universitas Freiburg, jurusan teologi. Namun tidak lama kemudian ia beralih menekuni bidang filsafat. Ia meraih doktor filsafat lewat disertasinya Die Lehre vom Psychologismus. Filsafat Heidegger dianggap sebagai prestasi monumental dan termasuk filsafat yang paling kuat dan berpengaruh hingga abad ini. Yang paling fenomenal adalah berkaitan dengan konsep suasana hati atau mood. Dari sini Heidegger dinilai sebagai sosok yang mampu melihat noumena dan fenomena. Yang terakhir adalah Mother Frankfurt. Mother Frankfurt adalah sebuah nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang dipengaruhi oleh mereka. Berdiri pada tahun 1930,
Beberapa anggotanya antara lain Theodor Adorno, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Contoh karya-karya terkenal yang dihasilkan para pemikiran Margaret Frankfurt antara lain Dialect of Enlightenment, Minima Moralia, dan Illumination. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat. Aliran itu adalah pragmatisme, vitalisme, fenomenologi, eksistensialisme, analitis, strukturalisme, dan postmodernisme. Yang pertama, pragmatisme. Pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang akibat-akibatnya bermanfaat secara praktis. Kebenaran mistis diterima asal bermanfaat praktis. Aliran ini populer di Amerika. Tokohnya adalah William James dan John Dewey. Yang kedua, vitalisme. Vitalisme berpandangan bahwa kegiatan organisme hidup digerakkan oleh daya atau prinsip vital yang berbeda dengan daya-daya fisik. Tokoh dari aliran ini adalah Henry Bergson. Yang ketiga, fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran yang membicarakan fenomena atau segalanya sejauh mereka tampak. Tokohnya adalah Max Scheler. Yang keempat, eksistensialisme. Eksistensialisme memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensinya. Eksistensi adalah cara berada di dunia. Eksistensi mendalui esensi, bungkus mendalui isi. Tokohnya adalah Jean-Paul Sartre. Yang kelima, filsafat analitis. Filsafat analitis disebut juga filsafat bahasa. Para penganutnya menyibukkan diri dengan analisa bahasa dan konsep-konsep. Aliran ini dirumuskan oleh Bertrand Russell. Yang keenam, strukturalisme. Strukturalisme pada dasarnya menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Mereka menyibukkan diri dengan struktur-struktur tersebut. Tokohnya adalah Michel Foucault. Dan yang terakhir, postmodernisme. Postmodernisme adalah reaksi dari modernisme. Postmodernisme mengakui relativisme dan pluralisme. Tokohnya Jacques Derrida. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11 mengenai filsafat zaman kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.